Keberadaan pesantren. Jadi kita masuk untuk mendiskusikan bab 2 perkembangan pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional yang ada di Tatar Sunda. Dan ini tidak bisa dipandang sebelah mata dalam proses Islamisasi di Jawa Barat. Karena pesantren memiliki peranan yang penting dan mampu meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan masyarakat di Tatar Sunda. Piaget dan de Graaf menyatakan bahwa awal abad ke-16, pesantren merupakan jenis pusat Islam penting kedua setelah masjid. Sementara itu, Zamakhsyari Dohver menyatakan bahwa pesantren merupakan sebuah wadah untuk memperdalam agama dan sekaligus sebagai pusat penyebaran agama Islam yang diperkirakan sejalan dengan gelombang pertama dari proses pengislaman di daerah Jawa sekitar abad ke-16. Nah, sehingga kalau kita lihat bahwasanya pesantren itu lebih dimaknai sebagai komunitas independen yang tempatnya jauh di pegunungan dan berasal dari lembaga jenis zaman pra-Islam, yaitu mandala dan asrama. Walhasil keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan merefleksikan adanya pengaruh asing sekalipun telah bercampur dengan tradisi lokal yang lebih tua. Lain lagi pendapat Karel Eisenberg yang secara tegas menyatakan bahwa pendidikan model pesantren berasal dari India. Sebelum proses penyebaran Islam di Indonesia, model pendidikan pesantren telah digunakan secara umum untuk pendidikan dan pengajaran agama Hindu di Jawa. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama yang menyatakan bahwasanya pesantren itu berasal dari India karena polanya itu sebagai proses pendidikan Hindu ataupun Buddha. Tapi yang satu lagi menyatakan adanya proses Islamisasi atau proses akulturasi budaya antara tempat yang dulu itu ada, lalu ada pengaruh dari Islam sehingga menghasilkan karakteristik yang khas. Dan ada juga yang berpendapat eh, pesantren itu merupakan lembaga pendidikan dan penyebaran agama Islam yang lahir dan berkembang semenjak masa-masa permulaan kedatangan Islam. Jadi lembaga ini sudah ada jauh sebelum kedatangan Islam itu sendiri. Perguruan berasrama ini merupakan lembaga tempat mendalami agama Hindu, dan ini hampir sama dengan pendapatnya Sterling. Hanya saja bedanya pada lembaga pendidikan yang kedua itu didatangi anak-anak dari golongan aristokrat. Sedang pada lembaga pendidikan yang pertama justru banyak dikunjungi anak dan orang-orang dari segenap lapisan masyarakat, terutama dari kelompok rakyat jelata. Kalau kita lihat, keberadaan pesantren itu tidak hanya dilihat sebagai salah satu manifestasi dari keislaman, melainkan perlu kita lihat juga bersifat khas keindonesiaan. Karena sebelum datangnya Islam ke Indonesia, lembaga dengan model pesantren sudah ada di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tradisi penghormatan santri terhadap gurunya, tata hubungan di antara keduanya yang tidak didasarkan kepada uang dan sifat pengajaran yang murni agama. Lalu Mas Tuhu berusaha untuk menjembatani kedua pendapat di atas yang berbeda, bahwasannya lembaga pendidikan yang bernama pesantren sudah ada sejak 300 sampai 400 tahun yang lalu. Karena keberadaannya menjangkau seluruh lapisan masyarakat Muslim. Selanjutnya ia menegaskan bahwa pesantren merupakan hasil rekayasa umat Islam sebagai upaya untuk mengembangkan dari sistem pendidikan agama Jawa abad ke-18 hingga 19
yang merupakan perpaduan antara kepercayaan animisme, Hinduisme, dan Buddhisme ketika berada di bawah pengaruh Islam. Sistem pendidikan tersebut kemudian diambil alih dengan mengkonversi nilai ajarannya oleh nilai ajaran Islam. Jadi kalau kita lihat sejarah pesantren itu dapat dikategorikan menjadi tiga pendapat. Yang pertama adalah pesantren berasal dari khas Indonesia. Itu yang pertama ya. Jadi khas Indonesia. Yang kedua, pesantren memang berasal dari pengajaran Hindu ataupun Buddha. Yang ketiga adalah pesantren itu adalah proses akulturasi budaya berkaitan dengan pendidikan yang sebelumnya sudah ada, lalu datangnya Islam, lalu di apa namanya itu digunakan dengan nilai-nilai keislaman untuk proses islamisasi pengajaran Islam, gitu kan? Nah, eh, itu berkaitan dengan sejarah awal ataupun makna dari pesantren.